Oke, kawan-kawan pemula dan juga kawan satu hobi dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Hobi Bonsai Bali ya. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tips sedikit mengenai bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai serut setelah kita ambil dari dongkelan ya. Dan kebetulan ini adalah 3 bahan bonsai serut yang sudah kita dapat kemarin di video terakhir ya, pada saat kita mendongkel kemarin. Dan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai ini sebelum kita memasuki proses tanam. Jadi untuk itu kawan-kawan jangan kemana-mana, disimak terus videonya ya sampai berakhir. Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Jadi tips ini untuk kawan-kawan kita yang masih benar-benar pemula ya, yang mungkin masih sangat awam mengenai bahan bonsai serut dan belum tahu ya bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai serut pada saat baru dapat dari hasil dongkelan ya. Dan proses ini kita lakukan pada saat kita sebelum memasuki proses tanam ya. Jadi untuk proses pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan setiap potongan atau bekas potongan gergaji ya yang kita lakukan pada setiap bahan bonsai, utamanya pada bagian akar dan juga bagian cabang seperti ini. Karena bekas potongan gergaji ini sangat memiliki pengaruh yang besar ya terhadap pertumbuhan bahan bonsai kita. Karena bekas potongan gergaji ini tergolong bersifat panas, jadi bisa mempengaruhi pertumbuhan kambium pada bahan bonsai kita. Jadi kita harus benar-benar bersihkan bekas potongan gergaji tersebut dengan pisau seperti ini. Kita bersihkan seperti ini ya. Nah, agar kambiumnya kembali segar ya, dan nanti dalam proses pertumbuhannya bisa menutup kembali dengan sempurna. Ini di bagian batang ya, ini adalah bekas potongan gergaji kemarin. Dan di bagian akar juga sama, kita perlakukan sama ya. Ini juga sudah sempat saya bersihkan kemarin, jadi kita bersihkan sedikit lagi ya bekas potongan gergajinya agar bagian kambiumnya kembali segar. Karena potongan gergaji itu bersifatnya panas sehingga bisa membakar bagian kambium ya, bagian kambium dari bahan bonsai kita. Jadi semuanya kita perlakukan sama ya. Dan untuk potongan dari gunting sendiri kita tidak usah lakukan seperti itu, tidak usah kita bersihkan karena gunting sifatnya yang pemotongannya bersih ya, jadi tidak terpengaruh sama sekali. Cuma untuk potongan gergaji saja seperti ini ya, kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya terutama, jadi seperti ini ya. Nah, jadi untuk semuanya kita perlakukan seperti itu sama ya. Kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih ya. Dan ini juga adalah bekas potongan gergaji juga, jadi kita bersihkan juga. Sekali lagi utamanya di bagian pinggir ya, bagian pinggir sebelah sini, karena ini adalah pusatnya kambium ya, jadi kita harus bersihkan pada bagian itu, pada bagian dimana kambium berada. Nah, itu adalah tips pertama bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai setelah habis dongkel sebelum memasuki proses tanam. Dan ini utamanya untuk bahan bonsai serut ya. Dan untuk tips nomor 2 untuk bahan bonsai serut ya, ini kita harus bersihkan seluruh bagian batang dan juga akar dari bahan bonsai yang baru kita dapat ini dengan air ya, dengan air seperti ini. Dan kita akan bersihkan dengan sikat seperti ini. Jadi kita akan gosok semua bagian
batang dan juga akar dari bahan bonsai serut kita ini sampai benar-benar bersih sempurna ya. Nah, ini tujuannya agar tidak ada kotoran yang menempel. Nah, tidak hanya tanah ya, tidak hanya tanah atau bekas media bawaannya, tapi juga jamur, hewan, atau mungkin ada semacam serangga yang tertinggal ya, yang bertempat tinggal di bahan bonsai yang kita ambil ini, utamanya rayap dan juga jamur ya. Jamur, terutama jamur yang bisa menyebabkan pembusukan. Jadi kita harus benar-benar bersihkan bagian-bagian batang dan akarnya. Dan selain itu, tujuan dari penyikatan ini adalah untuk membuka pori-pori dari bagian akar sebelah sini ya, bagian akar dari bahan bonsai serut kita. Nah, ini diharapkan setelah pori-porinya terbuka, ini bisa mempercepat proses pertumbuhan pada saat proses penanaman ya. Jadi seperti itu, kita harus benar-benar gosok setiap bagian sampai benar-benar bersih ya. Dan kita perlakukan sama ke semua bahan bonsai. Dan ini berlaku untuk hampir semua bahan bonsai ya, utamanya serut, karena serut tergolong tanaman yang sedikit susah gampang untuk ditanam dan dihidupkan ya. Jadi terus kita lakukan seperti ini sampai bahan bonsainya benar-benar bersih sempurna. Oke, dan ini bahan terakhir ya, bahan ketiga yang akan kita bersihkan. Jadi itu dia tips kedua dari saya. Jadi tujuan untuk membersihkan bahan bonsai kita ini adalah untuk pertama membersihkan segala macam kotoran ya, baik itu kotoran tanah, media dan sebagainya, dan juga jamur ataupun bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan ya pada saat proses penanaman. Dan juga penyikatan tadi tujuannya untuk membuka pori-pori dari bagian batang dan akar dari bahan bonsai kita agar nanti bisa mempercepat proses pertumbuhan tunas baru dan juga akar. Dan selanjutnya tips ketiga adalah untuk bahan bonsai serut umumnya ya, sebelum memasuki proses tanam kita harus diamkan dulu barang 2 atau 3 hari sampai getah dari bagian potongan baik akar maupun cabang ataupun batang itu benar-benar kering sempurna. Ini kadang-kadang membutuhkan lebih dari 3 hari kalau ukuran bahan bonsainya lebih besar ya dari ini. Dan karena ini ukurannya relatif kecil, jadi mungkin hanya perlu waktu 2-3 hari agar benar-benar kering getahnya. Dan setelah getahnya benar-benar kering, baru kita boleh masuk ke proses tanam. Nah, apa tujuannya? Nanti pada saat ini kemungkinan pada saat getahnya masih basah, kemungkinan pertumbuhan dari bahan bonsai yang kita tanam akan terganggu, karena ada kemungkinan getah tersebut bisa menyebabkan pembusukan pada batang ataupun bonggol ya, utamanya bonggol akar seperti ini. Jadi ada baiknya kita harus tunggu sampai getahnya benar-benar sempurna, benar-benar kering sempurna ya maksud saya.
agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dari bahan bonsai serut yang kita tanam. Oke kawan-kawan pemula, jadi seperti itu beberapa tips yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, utamanya untuk kawan-kawan kita yang pemula ya. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir, dan sekali lagi semoga tips ini bermanfaat untuk kawan-kawan pemula dimanapun berada. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan sekali lagi jangan pernah menyerah dalam berkarya dan selalu konsisten ya. Sampai jumpa dan terima kasih.